Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ala ad-din kullihi. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib kajian rutin di Mushola Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW sampai kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menandai perubahan Islam. Ya. Jadi dari arah barat ke arah utara. Kalau pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perubahan kiblat itu Madinah itu dari utara ke selatan. Madinah dulu perubahan kiblat dan perubahan menu kajiannya. Kalau pada masa Rasulullah SAW, perubahan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Baitullah, ke Ka'bah. Itu kalau arah mata anginnya ya dari menghadap ke utara ke selatan. Tapi ayat yang akan kita pelajari itu menunjukkan bahwa perubahan kiblat itu seharusnya tidak tapi terlalu berlebihan, tidak dibawa perasaan terlalu berlebihan, termasuk tidak menjadi pressure atau tekanan yang berlebihan. Seperti saya sampaikan sebelumnya, kiblat umat Islam ke Baitul Maqdis itu punya sisi diplomatiknya. Nah itu juga penting menjadi bagi kita semua, pelajaran bagi kita semua. Sisi diplomatiknya adalah bagaimana tempat hijrah Nabi SAW yang baru, Madinah, dengan segala dinamika di dalamnya, termasuk komunitas Yahudi yang jadikan Baitul Maqdis sebagai kiblatnya, itu bisa menerima keberadaan umat Islam. Itu aspek diplomatik, sisi diplomatik yang tersembunyi di balik syariat umat Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
keumpama sejak awal misalnya kiblat itu ditegaskan ke arah Ka'bah, tentu keberadaan umat Islam di Madinah dengan kiblat ke Ka'bah secara langsung itu akan berpotensi menimbulkan resistensi, penolakan. Hingga awalnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, setelah beberapa waktu posisinya semakin kuat, semakin kokoh di Madinah, barulah dilakukan perubahan. Itu pun membuat umat Islam pada saat itu belum sepenuhnya yakin, belum sepenuhnya kuat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu menekan. Ayat yang akan kita, itu ayat ke 140, 147 dan 148. Oke. Kemarin sempat disinggung sampai ayat 146 secara singkat. Saya baca lagi ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. 146 surat Al-Baqarah. فإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Perintah memindah kiblat, mengubah arah kiblat, kita bahas di ayat 140. Perubahan ini sesungguhnya kata Allah diketahui oleh orang-orang kitab. Artinya orang ahli kitab itu sadarnya bahwa perubahan kiblat itu haknya Allah. Ngerti bahwa kalau ditetapkan kiblat itu ke Baitullah, ke Ka'bah, itu sebenarnya ya terserah Allah. Tapi orang-orang ahlul kitab Yahudi Madinah tetap berusaha untuk mendebat perubahan arah kiblat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat 145, "Wala in ataital ladzina utul kitaba." Dan sungguh jika kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan orang-orang ahlul kitab itu semua ayat apa saja, pasti mereka tidak akan pernah mau mengikuti. Dan karena itu sekali-kali kamu juga jangan patah ikut kiblat mereka setelah diubah.
tidak perlu khawatir. Tidak tetap saja dengan dosa. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang di ayat berikutnya disebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifun. Mereka itu adalah orang yang sudah diberikan kepada mereka kitab dari sisi Allah. Orang Yahudi itu menerima wahyu, maksudnya menerima ajaran dari Allah, tentu melalui nabi-nabi mereka. Penjelasannya sampun wonten, khususnya tentang kenabian Nabi Muhammad. Dan itu ya'rifunahu kama ya'rifun. Sejatinya orang Yahudi itu, orang Ahlul Kitab itu, mereka sudah tahu, sudah kenal, sudah ngerti akan turunkannya Nabi Muhammad SAW. Dan kalau Nabi Muhammad SAW itu ada di tengah mereka, mereka itu asli. Sebagaimana mereka mengenali, mengetahui keberadaan Nabi Muhammad SAW di kalangan orang-orang Ahlul Kitab, khususnya orang Yahudi, sebenarnya seperti keberadaan anak di sisi bapaknya itu ya anak. Karena itu dosa menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran itu nanti akan dibahas di 2 ayat setelahnya. Beberapa ayat ke belakang nanti ya. Ayat 160 161. Ulang 2 kali. Maka di ayat berikutnya, kita mulai dari ayat berikutnya. Kalau menurut Ibnu Abbas, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Ahlul Kitab, orang Yahudi Madinah itu mengenali Nabi Muhammad SAW sebenarnya seperti mengenali anak-anak. Ungkapan dalam istilah orang Arab, enten kalimat ya'rifuna kama ya'rifuna abna, itu ya, Rune nemen masalah asli ini gihru nemen tentang Nabi Muhammad SAW. Hanya beberapa kali saya menyampaikan, barangkali orang nolak kebenaran itu motifnya bisa bermacam-macam. Karena di ayat ini nanti ayat 147 Allah menyatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Benar itu dari Tuhan, benar itu dari Allah. Maka sekali-kali jangan kamu merasa ragu-ragu. Jangan pernah menjadi orang yang ragu-ragu. Benar. Benar itu berasal dari Allah, jangan pernah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hanya saja orang Yahudi, Ahlul Kitab itu menolak kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu sebenarnya di beberapa ayat lain disebutkan karena Raghiyam bainahu. Karena sebenarnya yang diharapkan oleh orang Yahudi, Nabi terakhir itu angkat, diutus, dipilih dari Israel. Rupanya Allah memilih Ibrahim. Tantangannya kalau saya ini Auro, Pae, Kiai soal moro-moro jadi dia.
Kalau bahasa sekarang, bahasa kita kan di lingkungan kita itu kadang-kadang di lingkungan kita anak kiai itu mesti Gus. Gus itu diluntas kiai. Ya. Apakah perilaku dan sikapnya itu pantas disebut kiai, disebut calon kiai, disebut Gus atau tidak, itu urusan belakang. Pokoknya anak kiai. Ya Pak Gus. Kita kan begitu. Tak nakal-nakali anak kiai tetap Gus. Sementara api-api kita belum tentu diterima. Ya. Tak pinter-pinter kita yang bukan anak kiai itu belum tentu bisa diterima diakui sebagai dosa pemanis sebagai kiai. Masyaallah muslimin. Nah itulah orang Yahudi. Mereka tidak bisa menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Hanya yang dijatakno yang diharapkan itu dari keturunan mereka, tapi ternyata maaf ini bukan khusus loh, tidak khusus terkait dengan Nabi. Ini sebenarnya termasuk hukum. Ini kan kita bicarakan dalam konteks Nabi ke Nabi, atau tadi Kiai ke Gus, ya. Dari Nabi ke cucunya Nabi yang juga menjadi Nabi. Sebenarnya sama juga. Dalam hukum sosial di bidang lain sama. Kalau lurah, ya nggak tahu karena kalau sekarang mungkin lebih terbuka ya. Tapi kalau dulu kalau bukan keturunan lurah ya zaman itu kan berubah ya. Sekarang sudah terbuka. Tapi kalau beberapa waktu yang lalu yang kuat itu ya anaknya bupati, sing kuat itu nek nyalon ya anaknya presiden, ya apa kudu dadi anaknya dadi presiden. Paling ndek ya wakil presiden. Gak masuk akal. Ayo, sampean jadi sing pinter-pinter, ya kan? Jadi sing S1, S2, sing pinter. Ngomong ya iso cetok enak. Ya. Gara-gara kalah sama itu duduk anaknya presiden, gak iso nyalon sama. Coba anak presiden. Ya apa iso hati. Ini hukum sosial. Gitu loh. Kemudian itu ya ternaknya wakil. Mohon maaf. Ya begitu. Sebenarnya kita ini diajarkan di dalam Islam dengan peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Ya. Pengangkatan beliau sebagai Nabi yang itu berbeda ya dengan model pengangkatan 1000-2000 tahun sebelumnya, gitu kan? Itu sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang kecenderungan masa depan, kecenderungan hukum sosial di masa-masa berikutnya, termasuk sekarang. Namun ini bahwa kesetaraan antara anggota masyarakat itu tumbuh muncul dan itu kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW meskipun tidak banyak disadari dalam proses suksesi yang terjadi setelah beliau. Jadi anak diskenario oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW luar biasa, tidak punya sesor, tidak punya anak lanang, karena hukum sosial lagi juga bahwa
Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'ala hukum sosial pun ditolak. Bukan berarti kemudian kalau ada perempuan menjadi pemimpin ditolak begitu saja, boten. Tapi sak umum-umume uripe manusia dari dulu sampai saat ini jenenge pemimpin itu wong lah umum, bahwa enten pemimpin orang laki-laki yang lemah sehingga kemudian justru digantikan posisinya oleh pemimpin perempuan, mulai misalnya ada namanya Ratu Bilqis, itu adalah ya kasus lain. Sunnatullah, ya hukum ilmiah itu sama, kabeh enten pengecualiannya. Bukan berarti pasti haram, bukan berarti begitu. Pasti tidak terjadi, bukan begitu. Tapi umumnya begitu. Tak musola ini insya Allah tetap berlaku. Jangankan di lingkungan umat Islam, di lingkungan orang yang tidak Islam sekalipun juga tetap. Bukan berarti ada bukan berarti tidak ada atau tidak terjadi kaum perempuan yang jadi pemimpin. Karena itu ada klausul syaratnya kan, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Klausul syaratnya kan dua, itu ono kelebihane ya. Dan yang kedua ya dengan nafkah yang diberikan. Dua sebab ini mboten enten. Ngekei nafkah sing wedok. Lebihan gak ono misale. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka itu kan gambaran ke depan bahwa dinamika sosial kehidupan masyarakat itu sebenarnya dinamika yang serba setara. Ya, termasuk sekarang, sejak zaman Nabi SAW. Karena itu Nabi SAW juga memiliki anak laki-laki, beliau meninggal ketika masih bayi. Gantinya Abu Bakar As-Siddiq. Gantinya lagi bukan anaknya Abu Bakar, tapi Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab bukan anaknya lagi, Utsman bin. Setelah Utsman bin Affan, Ali bin Abi. Nah, itulah yang ideal. Ternyata setelah itu sejarah Islam menunjukkan situasinya balik. Ya, setelah itu disebut dinasti Bani apa? Fatimiyah, kan? Turki Utsmani dan seterusnya. Balik. Sebenarnya ketika Indonesia misalnya dari Soekarno ke Soeharto, dari Soeharto ke Habibie, dari Gus Dur ya, ke Megawati ke SBY, kan fenomenanya sebenarnya fenomena yang ya, menunjukkan proses kehidupan masyarakat kita itu memang proses kehidupan masyarakat. Kok tak ini balik kepahit ya, ini masalah kan itu ya. Orang Yahudi pinginnya seperti itu. Balik mana orang Yahudi? Orang Yahudi pinginnya Nabi itu dari kalangan mereka, sebagaimana dulu-dulu juga terusnya begitu. Cara gampangnya. Ya. Era seperti sekarang ini, atau seperti modelnya orang Yahudi. Tapi meskipun demikian,
Secara umum memang kecenderungan kita itu sama. Dokter anaknya kepingin jadi dokter. Ya, ustadz anaknya kepingin jadi guru anaknya ya apa namanya? Itu seterusnya. Dan itu nggak ada jamaah dengan polisi. Ya. Sergap ngaji itu. Anaknya kuliah bagian pulau. Anaknya kuliah di tempat saya. Hotel kapal. Bayangannya ya nanti akan menjadi profesor. Karena jadi engineer dari kapal itu ya, untuk alhamdulillah sudah lulus dan kerja sesuai bidang, tapi sesuai bidangnya guys. Engineer tenaga profesional bikin kapal itu kadang-kadang itu belum kotor, campur besi, campur macam-macam. Satu saat temu gitu kan, saat anakku ganteng-ganteng kok kayak gitu, saiki kok wes pane ireng kabeh gitu kan. Aku ini tapi ngono wis ben dadi polisi ustaz gitu. Ya, bersih gitu kan. Ya, mungkin pikirannya. Boten iki salahnya sapi. Nah, umum kan hukum sosialnya begitu. Ya, wong Cina dagang anaknya gak usah sekolah macam-macam, dagang aja. Ya, maka sebenarnya ini menunjukkan kecenderungan umum model kehidupan manusia masa kolot kalau begitu ya. Orang Yahudi itu menginginkan supaya Nabi itu ya dari kalangan tidak pindah ke kelompok yang lain. Dan karena itulah meskipun mereka mengenal Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi, seperti mereka mengenal anak mereka sendiri, tapi mereka menyembunyikan. Sehingga Allah mengatakan, di ayat berikutnya, Al-haqqu mir Rabbik. Benar itu dari Tuhan. Benar itu dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, maka kamu wahai Nabi sekali-kali jangan menjadi orang yang karena itu dalam tanah pengetahuan Islam dirumuskanlah namanya kaidah. Kaidah usul itu intinya al-yaqinu la yuzalu. Ini kok tak oleh kalah karo ragu-ragu. Ini prakteknya setiap hari kita juga harus bisa memastikan bahwa yakin itu tidak boleh gugur dikalahkan dengan ragu. Karena pekerjaan membuat ragu-ragu dalam banyak contoh yang lebih kasuistik. Nabi SAW itu lebih takon. Sholat kira-kira rumongso kata Rasulullah SAW, Iza fasa ahadikum hati,
Nek sampean ngentut ya sampean batal. Ya. Tapi ukurannya nggak begitu. Kata sebagian sahabat, ini masalah ini ragu-ragu, ngentut. Oyok-oyok ngentut. Tapi kok. Ya. Maka Rasulullah SAW membuat garis lagi supaya tidak ragu-ragu. Jangan kalian batalkan. Hingga hatta tasma'a sautan au tajidan. Yang jenis ragu-ragu itu dipastikan. Apakah suara ini krungu jelas? Oh, kayak apa batok nang buri-buri misalnya. Kayak ana pergerakan. Sampeyan krungu napa mboten? Krungu dut napa mboten? Boten. Nah, au tajidurihan. Nek nomor siji boten krungu. Nah, yang kedua, apa ambune ana. Masalahnya sing ngambu niku tanggane, sing protes niku tanggane. Awake dhewe. Nah, itu Rasulullah SAW bagaimana memberi contoh supaya tidak ragu. Al-haqqu min rabbi. Karena Nabi SAW sendiri itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan supaya yakin dengan kebenaran yang sudah diberikan oleh Allah. Apa itu kiblat? Kiblat itu wis jelas, tak usah dibahas. Wong Yahudi protes, wong Yahudi ngomong itu urusan mereka. Tapi rupanya keraguan itu tidak hanya bisa dihilangkan dengan satu argumen. Kadang perlu beberapa argumen. Maka Nabi SAW menuntut hatta tasma'a sautan au tajidan. Sehingga kemudian di dalam praktek penentuan hukum fikih atau menentukan hukum sesuatu di dalam khazanah Islam itu contoh-contoh lain juga demikian. Sampean sholat ragu-ragu pirang rakaat, ya kan? Maka kamu itu jelas. Sing ragu niku napa? Loro ta telu? Kalau ragu-ragunya 2 atau 3, berarti sing ragu niku kan telu nih. Sudah loro. Rakaat kedua, rakaat ketiga, 2. Mboten usah dawa-dawa. 2 atau 3. Atau 3. 2 itu tak mari. Eling sholat. 2 atau 3 ya. Langsung 2. Begitu saja selesai. Karena apa? Karena sebenarnya dari 2 atau 3 itu sing jenengan ragu itu kan 3-nya. 2-nya kan mesti. 3 atau 4? 3. Atau kalau di luar sholat misalnya, wis wudu tak gurung. Nah, itu ya. Wis wudu tak gurung. Dasarnya kita itu sebenarnya umumnya. Dasarnya kita itu kan belum wudu. Wis wudu apa durung? Durung, wudu. Tapi nek kebalikannya. Kalau durung. Nah, berarti yang yakin adalah sudah yang ragu apakah enggak berarti. Itu al-yaqinu la yuzalu. Masyaallah muslimin. Pak, jadi ada penentuan yang berbeda. Misal orang itu sudah membiasakan diri nopo sakben batal wudu, sakben batal setelah batal mesti wudu, karena ingin menjaga suci ya. Bagi orang seperti ini aku mau wis wudu atau durung ini mestinya ya, karena kebiasaannya adalah orang yang selalu jaga ya.
Supaya kita itu tidak lama-lama dengan keraguan, tidak boleh. Al-haqqu min rabbika fala takunanna. Ayat ini khususnya sebenarnya tentang arah Islam. Orang Islam itu ragu-ragu. Sudah diperintah menghadap ke Ka'bah, fala takunanna minal mumtarin. Mengapa? Diberi argumentasi berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa argumentasinya? Argumentasinya di ayat setelah itu. Ya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Sudahlah. Walikulli, dan untuk setiap apa tuh? Tiap apa tuh? Tiap golongan, tiap umat. Walikulli wijhatun, dan bagi setiap golongan, bagi setiap umat maksudnya di sini. Wijhah ai kiblah. Setiap umat itu enggak ada arah, enggak ada kiblat, punya kiblat sendiri-sendiri. Huwa muwalliha, di mana ke arah kiblat itulah orang akan menghadap. Orang beriman di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW, ya sudah mengikuti apa yang beliau, tak terpengaruh orang lain. Okay. Mirip atau serupa dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Mirip, bahkan lebih lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 48. Ya. Ini lebih lengkap Allah Subhanahu wa taala menyatakan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja law syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ini lebih lengkap, bahkan sebagian kalimat di dalam ayat ini sama dengan yang di ayat 148 tadi itu. Di antara yang sama persis ya, itu adalah fastabiqul. Tapi sebelumnya Allah mengatakan likullin ja'alna shir'atan wa minhaja. Setiap umat itu kami jadikan ya, mereka memiliki shir'ah aisabil. Artinya jalan. Dalam perbandingannya dengan torikot itu jalan, torikoh jalan, syariah jalan, cuma bedanya
Syariah itu jalan umum, jalan sing ombo. Itu syariat. Sementara nek thariqat itu jalan yang khusus, jalan yang nah, Nabi SAW diberi kaki wong akeh. Bahwa Nabi SAW punya amaliyah yang beliau sendiri melaksanakan itu dalam konteks perbandingan dengan syariat itu bisa jadi. Maka kemudian istilah thariqah itu berkembang lebih dipakai untuk amal-amal tertentu. Itu sebagai sumber tumbaran. Hanya tidak begitu. Dikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaj. Wa minhaj sama. Minhaj itu sabil. Atau ada yang mengartikan minhaj itu sunnah. Minhaj itu ya metode, cara. Hanya kita ada istilah, ada mazhab, ada manhaj. Kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaj. Dan itu bisa berbeda-beda. Taurat, enten syariatnya, kan Injil ada syariatnya, ada. Al-Quran ada syariatnya, ada. Meskipun secara umum sama, tapi ada. Secara umum tidak bertentangan. Tapi itu namanya likullin ja'alna minkum syir'atan. Karena apa? Walau sya'allahu la ja'alakum sawaa. Kalau Allah berkehendak, pasti kalian ini jadikan satu model. Ini penting satu model. Malaikat itu tak model. Apa modelnya? Taat. Ada model macam-macam. Termasuk makhluk Allah yang lain. Apa modelnya? Semuanya taat. Manusialah yang kemudian dijadikan berbeda. Ada yang taat, ada yang maksiat. Ada yang taat penuh, ada yang setengah taat. Itu berbeda. Oleh karena itu ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala, di belakangnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikulli wijatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Maka kalian berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Ya. Dan ini menjadi hukum yang sifatnya umum. Kita itu tidak mungkin bisa sama. Foto Muhammadiyah itu kok. Pemane Muhammadiyah dan pemane dengan orang bukan orang Islam. Ayat sebelumnya di ayat 113 kalau tidak salah sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Setelah itu urusannya Allah nanti menentukan ya tentang apa yang diperselisihkan di antara manusia. Nah, yang penting kalau begitu adalah fastabiqul khairat. Hendaklah kalian berlomba melakukan kebaikan. Ya Rasulullah SAW banyak sebenarnya memberikan kepada kita motivasi untuk ya, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ayat Al-Quran juga banyak. Sari'u ila maghfiratin.
Atau dalam hadis Nabi dalam badiru bil amal. Salah kalian beramal. Ya, kanan kaki to'il lailul muslim. Ada banyak ayat yang dorong kita untuk istibak, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Kiblatnya ke arah Baitul Maqdis atau ke arah Ka'bah atau kemanapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Allah akan mendatangkan kalian semua. Kabeh akan menghadap kepada Allah. Allah ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka di dalam ayat ini sebenarnya ada ajaran dari Allah Subhanahu wa taala supaya orang itu fokus dengan dan itu diterjemahkan di Muhammadiyah sebagai dakwahnya itu dakwah melalui amal, melalui dakwah hal sebenarnya jalan dengan pesan, bukan berarti baik ya, tapi kita sebenarnya didorong untuk dalam hadis yang cukup populer akhirnya Nabi SAW juga mengatakan orang yang bersegera menuju sholat atau yang menyebut sholat Jumat, maka itu kama salil ladiyah bil badana koyok wong berhaji kurban seekor unta. Tsummal ladzi ala atharihi, terus yang datang berikutnya alladzi yahdi, seperti orang yang berhaji atau berkurban sapi. Kemudian yang berikutnya seperti orang berkurban sapi. Berikutnya seperti orang kurban. Berikutnya seperti orang kurban. Ya, itu menunjukkan bahwa ayat ini fastabiqul khairat itu dorong kita untuk lomba-lomba dalam. Baik. Ya, demikian ya. Ajarannya yang pertama bahwa sering memang berbeda dengan orang lain itu ngewuhno. Dan itu menjadikan orang kadang-kadang ragu-ragu. Ya itu maka yang penting adalah benar atau tidak perlu lagi dengan penilaian. Masalahnya kadang benar itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Itu kalau tahu enak ya wis foto bener. Tapi kalau ragu-ragu, yang susah itu yang ragu-ragu. Karuan tak ngerti pisan enak. Betul ngerti pisan itu malah tak ngerti belas itu malah enak. Kayak bener terus. Ayo sampai coba. Tak ngerti belas ya, kayak bener terus. Tari alif ya, anak kecil. Oh itu bener terus, tak tahu ragu-ragu. Kalau anak kecil ada yang ragu-ragu, itu berarti ada sedikit pengetahuan. Banyak keraguan.
ilmune titik. Karuan mboten ngerti belas. Belum pernah tahu pisau, tak ngerti. Ya jadi pakai main. Sudah tahu, pernah nak pisau, pernah kesilet, pernah terluka. Nah, lihat yang begitu lagi, ragu-ragu, lang podo kan gitu ya. Mendingan gak tahu, belas, gak ngerti sama sekali. Kantung dengan ini, kok ngerti apa gak ngerti, belas kan gitu. Dan kemudian yang penting lagi daripada fokus untuk ragu-ragu dari itu ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, fokus pada amal. Amal niku ya, amal api niku ya, asal dasarnya yakin. Ragu-ragu bisa dikerjakan. Kalau sudah yakin, yakin itu tadi ya karena tahu atau karena nggak tahu belas yakin. Maka nanti Allah yang akan menentukan nilainya. Ya, ini nilainya endok, nilainya ayam, kambing atau onta itu misalnya Allah Subhanahu wa taala. Dua itu kelihatannya simpel sederhana, tapi ayat ini diturunkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang waktu itu membuat situasinya tidak arah tidak ini mungkin mau ganti arah ngaji kok ini kalau itu sudah arah kait dengan tradisi yang panjang ya, kait dengan hubungan sosial dan macam-macam. Baik, saya kira demikian. Ya, la ilaha illa anta. Iya, enten